Informasi selanjutnya, pemirsa, jenazah 3 prajurit TNI yang tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata Papua tiba di rumah keluarga. Isak tangis keluarga pun tak terbendung. Pilu, begitulah kesedihan yang tak bisa disembunyikan tunangan dan keluarga dari almarhum Sertu Anumerta Muhammad Rizal Maulana Arifin. Jenazah yang tiba di rumah duka kawasan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, langsung disambut sejumlah prajurit TNI Angkatan Darat. Almarhum berusia 24 tahun itu gugur saat bertugas di pos penjagaan distrik Gome, Papua pada Kamis dini hari bersama 2 prajurit TNI lainnya. Saat melaksanakan operasi juga Sertu Muhammad Rizal sangat gigih dalam melaksanakan tugas selama di daerah operasi di Papua di Kodam 17 Cendrawasih. Karangan bunga duka cita mengalir, termasuk dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Jenazahnya lalu dimakamkan di TMP Cikutra. Sementara itu tangis keluarga juga pecah saat jenazah Praka Anumerta Tupal Haloman Baras sampai di rumah keluarga Alam Barajo, Kota Jambi, Jumat malam. Sehari sebelum kontak tembak, orang tua sempat berkomunikasi dengan almarhum. Masih nelpon dia, tapi lain, lemas suaranya. Terus tanya oleh istri saya, mamanya, bagaimana nak, kau sakit ya? Enggak, mah. Sejatinya almarhum akan melangsungkan pernikahan pada bulan Maret atau April ini. Jenazahnya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti Jambi pada Sabtu siang. Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat tiba di Timika langsung melayat dan memberi penghormatan terakhir. Kami sudah memiliki beberapa nama dari pengumpulan informasi dan intelijen, dan nama-nama itu yang akan terus kami kejar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Terkait gugurnya para prajurit, pihaknya akan mengambil berbagai langkah penanganan kelompok separatis di Papua dan Papua Barat. Tim Liputan melaporkan. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Semoga para prajurit TNI yang wafat tepat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Ustadz, para prajurit TNI yang gugur di tanah Papua tersebut sedang menjalani tugas dengan berjaga di pos lalu ditembak oleh pelaku kriminal. Nah, apakah mereka yang wafat ini tergolong mati syahid, Pak Ustadz? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabatnya, bagaimana dengan orang yang meninggalnya karena wabah, meninggalnya karena menjaga hartanya, menjaga keluarganya? Kata Nabi, syahid itu tidak hanya mereka yang meninggal dalam konteks peperangan. Mereka yang menjaga dirinya, menjaga tanah airnya, menjaga keluarganya, dikategorikan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini apresiasi Nabi. Ada istilah yang namanya ribat. Ribat itu adalah begadang yang menjaga keselamatan negeri, menjaga daerah, menjaga wilayah. Mereka yang berjaga-jaga satu malam saja, kata Nabi, itu sama nilainya dengan dia sholat sepanjang malam. Kenapa? Karena dia menjaga bukan untuk kepentingan pribadi, menjaga wilayah kita, menjaga jengkal tanah kita, menjaga NKRI. Kita layak memberikan apresiasi sebagaimana Nabi memberikan satu kemuliaan. Ar-ribat, ribatu yaumin fisabilillah. Satu hari ia menjaga bangsa ini, menjaga negeri ini dari orang-orang yang akan melakukan perbuatan makar, perbuatan jahat, maka ia dinilai sedang menjalankan sholat malam. Atas dasar itu maka para ulama menyimpulkan sesungguhnya ketika seseorang betul-betul ia sungguh-sungguh menjalankan tugasnya, pengabdian kepada negara, dimanapun ia bertugas, ataukah ia bertugasnya di posnya masing-masing, selama dalam hatinya nawaitunya adalah ia menjaga negeri ini, menjaga bangsa ini, menjaga wilayah kita, maka kita layak mendoakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya dan dicatat sebagai seorang yang matinya mati syahid, disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah, disaksikan oleh kita semua bahwa ia sudah berjuang untuk menjaga bangsa yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin.
Amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak Ustadz, boleh ceritakan dengan singkat ini kisah gugurnya 3 panglima perang Ghazwah Mu'tah pada zaman Rasul terdahulu Pak Ustadz. Ya Mbak Wanda, di Syam pernah ada terjadi perang namanya Perang Mu'tah. Ada 3 panglima perang. Ada Zaid bin Harithah yang pertama. Kemudian setelah itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian yang terakhir adalah Abdullah bin Rawaha. Nabi SAW mengisyaratkan, kalian nanti akan menuju Mu'tah dan kalian akan dipimpin oleh yang bernama Zaid bin Harithah. Kalau terjadi sesuatu kata Nabi kepada beliau syahid, maka yang menggantikannya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau beliau syahid lagi, maka nanti yang menggantikannya Abdullah bin Rawaha. Ternyata ketiga-tiganya gugur. Dan kemudian maka ketika ketiganya gugur, para sahabat bertanya dan mereka sepakat kemudian nanti yang akan menjadi panglima saat itu adalah sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dari apa yang terjadi pada perang Mu'tah ini, maka sesungguhnya mereka yang berjuang untuk negerinya, berjuang untuk bangsanya, berjuang untuk kebaikan kita semua, layak kita untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya. Kita doakan mereka dan insya Allah apa yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi sebelum kita, ini juga apabila terjadi pada diri kita, maka nilainya, pahalanya insya Allah termasuk orang yang meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya